Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Masuk sekarang faslun masuk ke bab jamak. Kemarin terakhir kita membahas tentang kapan seseorang itu berakhir safarnya dan kapan seseorang itu habis ya safarnya, yaitu ketika seorang keluar daripada kotanya maka dia itu termasuk yang musafir setelah keluar daripada batas kotanya, atau kalau seandainya kotanya itu punya gerbang ya keluar daripada gerbangnya ya. Dan selesainya ketika dia masuk ke kota tujuan, kalau seandainya dia itu niatnya mukim atau tinggal 4 hari selain daripada hari masuk dan hari keluar. Kemudian setelah itu kita membahas tentang diperbolehkannya kita itu untuk jamak. Sebelumnya syarat qasar ya, syarat diperbolehkannya untuk qasar. Faslun syurutul qasri al-ilmu bijawazi wa an la yaqtadiya bimutimmin wala bimasyuk wala bimashkukis safar. Ya, disahkannya seseorang itu qasar, yang pertama harus mengetahui ilmunya ya, diperbolehkannya qasar. Jadi kalau seandainya dia itu tanpa ilmu ya maka dia tidak sah. Setiap ilmu itu, setiap ibadah tanpa ilmu maka tidak sah. Jadi harus kita mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Di sini ilmu apa? Ilmu diperbolehkannya untuk qasar. Jadi kalau seandainya seorang itu sholat sedangkan dia tidak tahu apakah diperbolehkan qasar atau tidak, maka tidak sah sholatnya. Sehingga harus tahu ilmunya. Wa an la yaqtadiya bimutim. Kemudian syarat yang kedua, tidak diperkenankan untuk jamaah dengan orang yang sholatnya itmam atau sempurna. Jadi jenengan mau qasar 2 rakaat, maka tidak diperbolehkan untuk sholat jamaah di belakang orang yang sholatnya sempurna. Jadi kalau misalkan jenengan mau sholat zuhur qasar ya, imamnya misalkan 4 rakaat, maka tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk jadi makmumnya. Meskipun ya yang sholat itu cuma kita dapat cuma tasyahud akhirnya misalkan ya, tetap tidak diperkenankan. Sehingga kalau seandainya jenengan mau qasar dan ada orang yang mau itmam 4 rakaat, maka jenengan yang jadi imamnya ya. Kalau dibalik boleh, kita yang qasar 2 rakaat terus ada makmum mau ikut dia 4 rakaat, maka diperbolehkan ya. Tapi kalau dibalik tidak diperbolehkan, dan itu termasuk syaratnya itu tidak terpenuhi sehingga sholatnya tidak sah. Wala bimashkukis safar, begitu juga tidak diperbolehkan kita itu jamaah
sama yang kita ragu apakah dia musafir atau tidak. Ya, kita mau qashar, sedangkan kita itu ragu ini dia itu musafir atau tidak. Dia itu qashar atau 4 rakaat. Ya, maka tidak diperbolehkan apa? Tidak diperbolehkan kita itu untuk mengikutinya ya. Jadi tidak boleh. Ya, makanya biasanya kalau misalkan sebelum mau qashar biasanya imam itu ngomong, ya, kita mau qashar, sehingga sudah tidak ada keraguan lagi. Ya, sudah tidak ada keraguan lagi, kecuali kalau seandainya kita tahu bahwasanya dia itu orang musafir, ya, maka insyaallah tidak ada masalah ya. Wa an yanwiyal qasar fil ihram, ya. Wa an yaduma safaru min awwali sholati ila akhiri. Kemudian syaratnya niat qasar ketika dia itu takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram maka dia itu niat untuk apa? Qasran. Ya. Usolli fardhu dhuhri qasran raka'ataini lillahi ta'ala. Ya. Harus ditambahi apa? Qasar. Wa tsalits an yanwi al qasr au ma fi ma'na ka sholati safar au dhuhur raka'atain. Ya. Atau seperti dalam artian qasar, ya, seperti apa? Salat safar atau zuhur rakaatain, disebutkan zuhur 2 rakaat itu sudah cukup sebagai apa? Sebagai tanda bahwasanya dia salat apa? Salat qasar, ya. Jadi harus ditambahi ketika dia salat, ya. Tapi kalau seandainya salatnya itu 4 rakaat, maka itu sudah tidak perlu lagi untuk apa? Untuk menyebutkan jumlah rakaat. Ya, karena apa? Karena asalnya zuhur itu ya 4 rakaat. Kalau misalkan ada orang salat usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala Allahu akbar, itu sudah cukup ya, tanpa menyebutkan arba rakaat mustaqbilal kiblah, ada itu semuanya tidak perlu disebutkan ya. Yang perlu disebutkan usolli fardhu dhuhri, ta'yin, sudah itu aja, lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, ya, tapi kalau qasar itu harus disebutkan qasran atau rakaatain lillahi ta'ala, itu harus disebutkan karena syaratnya harus menyebutkan niat qasar ketika takbiratul ihram. Dan kemudian syarat berikutnya, safarnya harus senantiasa ada atau dia itu masih dalam keadaan musafir dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya. Ya, dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya. Kalau seandainya di tengah-tengah sholat dia sampai ke kotanya, ya, misalkan naik kapal, ya, di tengah-tengah sholat dia sampai, maka dia harus menyempurnakan daripada sholatnya, mutim, harus mutim. Jadi syaratnya itu dari dari awal sholat sampai akhir sholat dia harus berada di waktu safar, ya. Jadi safarnya belum berakhir, ya. Jadi dia masih dalam keadaan musafir. Kalau tengah-tengahnya dia mandek musafirnya, maka ketika itu dia harus apa? Dia harus menyempurnakan sholatnya. Ini syarat daripada qasar, ya. Syarat daripada qasar hanya sedikit saja. Kita tahu ilmu atau kita mengetahui diperbolehkannya qasar, kita tidak diperbolehkan makmuman bersama orang yang sholatnya sempurna, dan kita tidak diperbolehkan makmuman dengan orang yang kita ragu apakah dia musafir atau tidak. Kemudian harus niat qasar ketika takbiratul ihram, dan safar atau sholatnya harus sempurna dalam keadaan musafir sepenuhnya. Jadi kalau tengah-tengah safar dia di tengah-tengah sholat safarnya habis, maka dia harus Dia harus menyempurnakan daripada sholatnya. Faslun wa yajuzul jam'u bainal asraini wal isya'aini taqdiman wa ta'khiran. Kemudian fasal berikutnya menjelaskan tentang jamak takdim sama jamak takhir atau jamak. Ya, jamak ada 2, jamak takdim sama jamak takhir. Yang sebelumnya kita bahas itu qasar. Qasar itu hukumnya sendiri merubah atau meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu qasar, ya. Dan masalahnya itu sendiri-sendiri, ya.
Misalkan seorang mau sholat zuhur 2 rakaat ya tanpa jamak, ya tidak ada masalah. Saya mau sholat zuhur qashar 2 rakaat, sholat qashar 2 rakaat. Nanti waktu asar tiba, sholat 2 rakaat waktu asar, itu qashar. Nah sekarang ini jamak. Jamak itu menggabungkan satu sholat di waktu berikutnya atau mendahulukan waktu kedua di waktu yang pertama, ya. Dan diperbolehkan jamak bagi siapa? Bagi orang yang musafir, sama seperti musafah qashar, sama seperti masafahnya atau jaraknya juga sama seperti jaraknya qashar. Ini yang mu'tamad. Nah, antara bainal asraini, ya, antara 2 asar, maksudnya zuhur sama asar. Zuhur sama asar ini bahasa Arabnya itu disebutkan asraini, atau kalau maghrib sama isya disebutnya isya'aini. Lebih dipilih yang apa? Yang asar, karena asar itu sholat apa? As-sholatul wusta, sholat yang tengah yang perlu dijaga. Makanya yang disebutkan asraini, yaitu sholat zuhur sama asar, atau isya'ain daripada maghrib sama isya. Dah, itu saja. Kalau misalkan sholatnya jamaknya asar ke maghrib, itu tidak diperbolehkan, ya. Atau subuh atau isya ke subuh, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang daripada Nabi Muhammad SAW itu menggabungkan zuhur, asar, maghrib sama isya. Ya, kalau subuh, zuhur tidak diperbolehkan, atau asar sama maghrib maka tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya asar sama zuhur dan maghrib sama isya. Takdiman wa ta'khiran, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim kita melaksanakan sholat di waktu pertama, ya. Misalkan sholatnya takdim, kita sholat asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim, ya. Waktu kedua kita kerjakan di waktu pertama. Atau sholat isya kita letakkan di waktu maghrib seperti sekarang, maka itu jamak takdim. Dan jamak takhir ketika kita itu sholat di waktu pertama, di mana? Di waktu yang kedua. Kita sholatnya zuhur di waktu asar, atau sholat maghrib di waktu isya, itu sama adalah jamak takhir, ya. Jadi jamak ada 2, jamak takdim sama jamak takhir, ya. Dan yang secara mu'tamad ya diperbolehkannya hanya bagi musafir safar tawil, safar yang apa? Safar yang panjang. Akan tapi di madhab Syafi'i, ikhtiarnya Imam Nawawi bahwasanya diperbolehkan apa? Untuk bagi musafir yang safarnya itu pendek, ya, safarnya itu tidak terlalu panjang. Tapi kalau seandainya misalkan cuma dari Solo Sukoharjo atau dari, ya, itu lebih baik sempurnakan, ya. Tapi kalau misalkan ke agak jauh lagi, misalkan 40 km, ya itu masih diperbolehkan, ya. Wa tarku afdal illa liman wajada fi nafsi karahiyatal jama'. Dan meninggalkan jamak itu lebih afdal, ya. Karena apa? Karena terkadang di satu waktu tidak ada apa? Tidak ada sholat, ya. Jadi karena kalau misalkan kita itu jamak takdim, maka waktu asar kita tidak ada sholat, atau takhir, maka waktu zuhur kita tidak sholat. Maka di sini dikatakan, ya, meninggalkan jamak itu lebih afdal. Karena apa? Karena tidak ada waktu kosong tanpa sholat. Jadi kalau seandainya sholatnya itu di waktu, setiap waktu, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maka setiap waktu itu apa? Ada sholatnya. Tapi afdal kecuali bagi orang yang tidak suka jamak, ya, kecuali di hatinya dia tidak suka jamak, ya, atau ragu, maka ketika itu dia lebih afdal apa? Lebih afdal untuk
jamak. Nah. Hmm. Dan juga ada yang ada yang mengatakan bahwasanya jamak itu tidak diperbolehkan kecuali apa? Kecuali ketika haji saja. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Makanya di sini dikatakan lebih afdol untuk tidak jamak. Jadi cuma kosor saja. Kecuali kalau seandainya apa? Kalau seandainya ya itu tidak suka atau dia ragu diperbolehkan atau tidak, maka ketika itu dia lebih afdol untuk jamak, lebih afdol untuk jamak. Hmm. Kalau kita musafir di waktu yang pertama dan kedua kita itu berjalan, maka lebih afdol takhir. Tapi kalau seandainya dia di waktu apa namanya di waktu oh, kedua dia sampai, maka dia tuh takdim, takdim. Au syakka fi jawazi, ya. Au yusalli munfaridan lau tarakal jama'. Atau kalau seandainya dia itu ninggalkan jamak, maka dia bakal sholatnya itu sholat sendiri. Ya, ketika itu dia lebih afdol jamak. Ya. Jadi kalau seandainya saya itu jamak, saya sholatnya itu munfarid, sholat dewi. Lalu bagaimana? Lebih afdal apa? Jamak. Ya. Wa kadza likulli kamali iqtarana bil jama' wa khala anhu tarku fal jam' afdal. Jadi setiap sholat yang kita tidak sempurna kecuali apa? Dengan jamak, maka ketika itu apa? Jamak itu lebih afdal. Jadi kalau seandainya saya tidak jamak, ya saya sholat sendiri. Orang-orang semua satu rombongan musafir semuanya mau jamak. Nah, kita tidak mau. Akhirnya nanti kita sholat sendiri. Maka ketika itu dia lebih afdal memilih untuk apa? Jamak. Ya, lebih afdal untuk jamak. Wa syurutut takdim arba'ah, dan syarat jamak takdim ada 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Jamak takdim itu yang pertama harus sholatnya di sholat yang pertama. Ya, sholatnya itu dimulai dengan sholat yang pertama. Jamak takdim harus sholatnya itu sholatnya zuhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru asar. Ya. Karena apa? Karena yang pertama itu waktu untuk sholat zuhur, maka ketika itu wajib dimulai dengan sholatnya sahibul waqt, yaitu zuhur atau maghrib. Ya. Dan sholatnya kedua itu ngikut sholatnya yang pertama. Sehingga kalau seandainya batal ya. Wa niyatul jam' fiha walau ma'as salam. Dan kalau niat jamak takdim itu boleh niat ya di tengah-tengah sholat. Ya. Kalau qashar tadi niatnya ketika takbiratul ihram. Tapi kalau jamak takdim pertama harus mulainya sholat yang pertama, kemudian niatnya bisa di tengah-tengah sholat meskipun di akhir berbarengan sama salam. Saya mau takdim asar ke ke zuhur atau isya ke maghrib. Ya, niatnya kapan? Niatnya di sholat. Ya, boleh di awal ketika takbiratul ihram, boleh di tengah-tengah, walau ma'as salam meskipun berbarengan sama salam. Yang penting dia niatnya itu di dalam sholat. Ya. Wal mualah bainahuma. Kemudian syarat berikutnya dia harus menggabungkan atau mualah. Mualah itu tidak terjeda dengan jeda yang panjang. Jadi kalau jamak takdim dia harus apa? Mualah. Kalau jamak takhir nanti sunnah. Ya. Al mualah bainahuma fil fi'l lil ittiba' fil jam' binamirah wa qiyasan fi ghairihi. Ya. Sehingga kita tidak diperbolehkan apa? Tidak diperbolehkan lama-lama ya. Hanya misalkan qomat atau pindah sebentar, misalkan kita mau menuju sholatnya jamak takdimnya di sebelah sana, kemudian kita jalan gitu, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan di dibarengi dengan wudhu dulu misalkan, atau ngobrol dulu, lah itu sudah
intaha waktu, sudah waktunya sudah habis. Karena syaratnya itu harus apa? Harus mualah terus, ya, berkesinambungan. Ya, sekiranya itu tidak ada jeda 2 rakaat seminimal mungkin. Ya, 2 rakaat seminimal mungkin. Kalau seandainya kita itu setelah salam terus kita itu bisa melakukan sholat 2 rakaat dengan seminimal mungkin, maka kita sudah tidak boleh lagi apa? Jamak takdim, sudah habis waktunya, karena syaratnya itu harus gabung. Wal mualah bainahuma wa dawamu safar ilal ihrami bithaniyah, ya. Dan syarat berikutnya adalah senantiasa berada di safar atau dia itu masih musafir sampai takbiratul ihram salat yang kedua, ya, sampai takbiratul ihram salat yang kedua, ya. Falau aqama qablau fala jama', ya. Tapi kalau seandainya sebelum takbiratul ihram yang kedua dia itu sudah selesai safarnya, maka ketika itu sudah tidak diperbolehkan apa? Jamak, sudah habis waktunya. Karena syaratnya apa? Dia harus masih berada di dalam safar sampai ihram salat yang kedua, takbiratul ihram salat yang kedua. Itu jamak takdim, ya. Ya. Kalau misalkan sudah habis safarnya, ya sudah, ya, asarnya dilaksanakan di waktu asar. Ini jamak takdim, ya. Jadi kalau seandainya sudah syaratnya tidak diterpenuhi, ya sudah, berarti sholat keduanya dilaksanakan di waktu yang kedua. Jadi tidak diperbolehkan, ya. Wa syartul jama' ta'khir wa yushtaratu jama' ta'khir niyatu qabla khurujil waqtil al-ula wala biqadri rak'ah. Syarat jama' ta'khir adalah harus niat di waktu pertama bahwasanya dia mau takhir, ya. Jadi harus niat meskipun tinggal 1 rakaat lagi waktunya. Jadi kalau seandainya ngerjakan 1 rakaat habis waktu pertama, maka dia harus apa? Niat jamak takhir. Tidak diperbolehkan seorang itu, ya, santai-santai begitu saja tanpa niat takhir. Kemudian keluar waktu sholat, oh sudah saya takhir. Nah, dia berdosa. Dia berdosa karena dia termasuk yang lalai. Jadi harus apa? Harus niat. Ya, harus niat di waktu yang pertama. Misalkan maghrib seperti sekarang, ya, di dalam hati atau dia mengatakan saya akan mengakhirkan sholat maghrib ke sholat isya atau mengakhirkan sholat zuhur ke sholat asar, maka itu baru diperbolehkan. Tapi kalau tanpa niat, ya, sholat keluar begitu saja, ya, waktu sholat keluar begitu saja tanpa kita itu niat apa-apa, maka itu tidak diperbolehkan. Karena dalam keadaan apapun sholat itu harus dikerjakan, ya, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan perang, ya, perang yang lagi repot-repotnya, tetap tidak diizinkan untuk meninggalkan sholat, apalagi musafir. Dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan takut itu juga ada caranya sholat, ya, caranya sholat dalam keadaan takut. Artinya dalam keadaan apapun sholat itu tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan. Sehingga ketika mau takhir maka diwajibkan untuk niat di waktu yang pertama, sehingga dia tidak berdosa ketika dia itu meninggalkan waktu di sholat yang pertama karena sudah niatnya takhir. Dia sudah niat takhir. Kalau belum maka apa? Ya, dia berdosa. Dan nanti waktu yang pertama itu jadi qadha. Wa dawamus safar ila tamamiha. Dan yang kedua syaratnya safarnya sempurna sampai waktu yang kedua itu selesai, ya, jamak takhir sampai yang kedua itu selesai. Jadi harus masih dalam keadaan musafir. Wa illa syaratil ula qadha. Nah,
Kalau misalkan di tengah-tengah sholat yang kedua dia itu sudah selesai musafirnya, maka sholat yang pertama itu menjadi qadha. Ya, yang kemarin kita jelaskan itu. Jadi kalau seandainya kita jamak takhir, ya kita jamak takhir, kemudian apa namanya dari perjalanan dari misalkan Jakarta sampai mau ke Solo, ya kita takhir isya ke maghrib ke isya, ya maghrib sepenuhnya musafir, ya sampai Solo dia itu habis waktunya, ya dan dia itu belum sholat maghrib, ya maka jatuhnya sholat maghrib itu jadi apa, jadi qadha tapi tanpa dosa karena dia meninggalkannya ketika dia musafir. Nah, dan di situ tidak ada urutannya. Ya, kalau misalkan di jamak takdim dia harus mulai di sholat yang pertama. Kalau jamak takhir bebas ya. Dia mau mulai di awal dulu atau mulai di isya dulu itu tidak ada masalah ya. Yajuzul jama' bil matar takdiman liman shalla jama'ah fi makanin ba'id wa ta'adza bil matar fi tariqihi. Ya, kemudian di sini nanti jama' bil matar. Sebelum kita masuk jama' hujan ada mau yang ditanyakan? Bab jama' takhir takdim. Nah. Tapi hubungannya dengan sholat kosor itu harus punya ilmu. Nah sekarang sementara sekarang sering terjadi misalnya hubungan. Jadi misalnya kalau dia apa itu udah satu bis, kan? Nah, kemudian kan banyak yang di antara jamaah itu kan juga belum tahu kosor atau apa lah. Imam katakan mari kita laksanakan sholat kosor. Nah apakah makmum tadi yang belum tahu itu juga sudah masuk sah atau tidak? Nah, yang di maksudnya ilmu diperbolehkannya untuk qashar. Ya, misalkan dia kalau rombongan kan dia sudah tahu tujuannya mau kemana itu, sudah tahu tujuannya kemana, dan dia tahu kalau sholat qashar itu diperbolehkan. Jadi hanya tahu. Ya tahu bahwasanya diperbolehkan mengqashar dari 4 rakaat ke 2 rakaat. Ya itu. Kemarin yang di mana Aceh itu yang ada mereka langsung kosor gitu aja langsung jamaah padahal sampai sebulan. Nah, kemudian batas safar itu seorang yang menjadi musafir itu apakah dari satu tempat yang lain tadi itu apakah dia hanya selama dia sudah 3 hari di satu tempat itu dia termasuk mukim atau masih tetap safar? Nah, waktu mulai safar ketika dia keluar daripada kota Solo, batasnya mana? Dia sudah keluar, maka dia itu musafir. Di perjalanan sepenuhnya dia itu musafir sampai kota tujuan. Kalau seandainya dia niat masih di bawah 3 hari, ya selain hari masuk sama hari keluar. Jadi hari masuk ke kota tersebut, kota tujuan, hari pertama masuk, kemudian hari keluar juga tidak dihitung. Ya, jadi kalau misalkan 5 hari itu berarti apa? Dihitungnya cuma 3 hari. Ya, hari pertama tidak dihitung, 1, 2, 3, hari ke-5-nya keluar, berarti dia masih musafir. Tapi kalau seandainya dia 4 hari selain daripada hari masuk dan hari keluar, maka dia sudah kategorinya mukim. Kalau seandainya sudah mukim, maka selesai safarnya. Waktunya habis, sudah tidak boleh apa? Sudah tidak boleh qashar, tidak boleh jamak karena dia sudah kategorinya mukim. Sekarang itu kan orang-orang anak banyak orang yang dia kerjanya mungkin sekarang kerjanya di Semarang atau kerja dia di sana beberapa setiap 1 minggu satu pulang. Nah, Merasa dia di sana, saya kan musafir karena apa? KTP saya bekerja semua arti saya kan masih di Solo kan. nah. Ini seperti ini bagaimana itu? Itu seperti Zubat dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap seorang itu yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tertolak. Ya, tidak diterima.
Ya, jadi harus apa? Harus dengan ilmu. Jadi setiap orang itu ya dia misalkan haji tanpa ilmu sama sekali, berangkat haji. Sepiye wis ngikut orang gue. Nah, itu enggak. Kalau misalkan terjadi kesalahan, ya dia termasuk apa? Yang ndak uzur. Lalu bagaimana? Ya termasuk dengan ilmu ketika dia bawa apa namanya? Ustadz atau orang yang tahu untuk ngasih tahu dia di tengah-tengah haji, itu sudah termasuk apa? Diperbolehkan. Jadi kalau misalkan orang saya ndak mau belajar haji mumet, saya tak ngikut ustadz, ya sudah kamu niat gini, kamu gini gini, diarahkan gitu, itu sudah cukup. Itu sudah kategori apa? Ilmu. Itu sudah kategori ilmu. Tapi kalau seandainya dia tidak pernah belajar jamak, tidak pernah belajar apa namanya, hatta muamalah, jual beli, kalau dia tidak pernah belajar kemudian dia langsung terjun, ya kemudian salah, ya dia termasuk apa? Termasuk yang berdosa, ya tidak termasuk uzur karena dia beramal tanpa ilmu, beramal tanpa. Jadi harus memang. Ada lagi yang bertanya kan? Monggo. Oke. Nah, dari hari dari enggak harinya pertama dari mulainya Minggu sore atau Senin subuh. Nah, kerja di Semarang. Nah. Nah, misalkan ya Senin subuh berangkat, ya, kan 2 jam itu. Ya, berarti hari itu masuk, ya, hari pertama di hari Senin. Ya, Senin masuk, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulang. Ya, Jumat sore pulang. Ya, ini berarti masih musafir. Ya, misal hari Senin tidak dihitung, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulang. Ya, kalau sudah malamnya sudah masuk kategori mukim itu. Ya, karena dihitungnya dari hari. Tapi kalau dari sebelumnya hari apa? Ahad. Ya, misalkan malam dia berangkat, ya berarti hitungnya malam Senin. Ya, malam Senin berangkat, tidak dihitung malam Senin. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, Jumat berarti apa? Mukim. Ya, berarti mukim. Jadi harus diperhatikan kapan masuk ke kota tersebut, kapan dia keluar. Kalau misalkan itu dari Seninnya berangkat, misalkan ya perjalanan jam 6 gitu, berangkat 7 8 masuk kerja misalkan. Itu hari pertama tidak dihitung, ya masih masuk musafir. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya dia sudah keluar. Di hari itu dia sudah keluar. Ya, sore dia sudah balik, maka sudah masih musafir itu, masih musafir. Tapi kalau sebelumnya berarti nambah per hari, berarti dia kategorinya mukim. Kategorinya mukim. Eh, selama 4 tahun. Nah, dia dikategorikan musafir. Kategorinya meskipun bertahun-tahun ya, tetap musafir ya. Tetap musafir. Karena dia nanti pulang gitu. Karena dia nanti pulang. Kategorinya musafir. Betul. Ada lagi yang bertanya? Hanya itu fadilahnya atau utamaannya gimana? Jadi karena tiap hari kan berarti kan dia kan ada rutin terus yang rutinitas dan jam sholatnya kan tidak sempurna terus. Rukhsah. Rukhsah daripada syariat. Kerusahan itu kan mungkin maaf kan para zaman Rasul itu kan kenapa kok sampai dilakukan karena
berat sekali. Nah. Nah, sekarang fasilitas yang diberikan mudah. Nah. Ya itu tadi kemarin sudah dibahas bahwasanya eh, dia lebih bagus itmam ya, lebih bagus itmam, lebih bagus ya itmam ya. Tapi ketika seorang itu mau mengambil, ya itu tidak ada masalah. Karena ya capek juga setiap minggu itu dia harus keluar kota. Perjalanan keluar kota bolak-balik ya, itu termasuk yang berat. Nah, dan subhanallah Islam itu tidak bertentangan dengan kehidupan. Jadi mempermudah. Makanya dinuna yusur, agama kita itu mudah. Dan di dalam syariat dikatakan yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan apa? Persulit. Nah, terus ya kalau misalkan ya kan sayang tidak sempurna. Nah, pendapat itu untuk kita pribadi. Jadi ketika kita tahu oh ilmunya seperti ini, kita ambil yang paling kuat. Ya, tapi ketika kita itu ngasih tahu orang lain dipermudah. Oh ini diperbolehkan, ini tidak ada masalah itu. Tapi kalau untuk kita sendiri, kita ambil yang paling hati-hati, kita ambil yang paling warok. Tapi untuk orang yang lain kita permudah. Karena itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan persulit. Itu. Tapi ya dengan batasannya, jangan nanti akhirnya kabeh diperbolehkan. Nah, gampang kan. Tapi rukhsah itu ada ya. Rukhsah itu ada ya bagi siapapun yang mau ngambil itu tidak ada masalah. Ada lagi? Monggo. Hmm. Sudah sholat yang kedua, nah. Niatnya langsung di apa waktu yang pertama. Beda niat. Ya, jadi misalkan kita ke kamar mandi, jamaah sudah sholat. Ya, misalkan jamaah takdim zuhur sama asar. Ya, ketika kita sampai di masjid, ternyata sholat yang pertama sudah selesai. Ya, kita ngikut sholat yang kedua. Niat kita apa? Niat kita zuhur. Karena syaratnya harus memulai dengan yang pertama. Nanti setelah selesai salam, kita naik lagi sholat yang kedua. Tapi kalau jamak takhir bebas. Jamak takhir bebas. Ada yang mengategorikan lebih afdal sahibul waqt. Ya, sahibul waktu misalkan isya, ya isya dulu baru maghrib. Tapi ada yang mengatakan enggak, maghrib dulu baru isya karena tartibnya urutannya itu maghrib dulu baru isya. Ya, jadi ya tinggal apa namanya, tinggal mau lu maghrib dulu atau isya dulu bebas. Ya, tapi afdalnya maghrib dulu baru isya sesuai dengan urutannya. Tapi di situ ada khilaf, di situ ada khilaf. Ada yang mengatakan sholat isya dulu karena dia waktunya sholat isya, ada yang mengatakan maghrib. Tapi kalau takdim itu syaratnya harus mulai dengan sholat yang pertama. Meskipun nanti jamaahnya, imamnya itu sholatnya asar, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian kita kan mau ke masjid, dan itu kemudian misalnya waktu maghrib kita mengikuti jamaah imam setempat sini ya. Kemudian saya melanjutkan karena niat satu ini adalah apa namanya jamaah, maka setelah selesai belajar jamaah atau saya memberikan rombongan sendiri namanya. Jamaah apa ini? Ya jamaah takdim untuk takhir. Kita datang satu-satu kali safar, datang ke masjid. Yeah. Kebetulan masjid pas Goma sudah mau berdiri. Kan kita kan sebaiknya mesti mengikuti jamaah ini walaupun kita akan nanti meninggal jamaah. Nah, kalau maghrib bisa itu. Ya, kita datang pas maghrib, kita mau jamaah takdim berarti. Ya. Berarti kita sholat maghrib ikut jamaah. Sholat maghrib karena mutim kan, sholat maghrib tidak ada qashar. Habis selesai kita berdiri langsung. Kita berdiri langsung kan kita berdiri sendiri jamaah. Kalau berdiri jamaah sendiri. Ya boleh. Tidak ada masalah. Kan sholat yang di masjid sudah selesai. Nah, kan wajib mengikuti masjid apa jamaah yang ada. Mas'arnya kalau di situ jamaah tidak harus menanti
biar selesai sendiri. Apa? Tidak, artinya kalau jamaah misalnya masjid ini sudah koma, Ah. nah kemudian karena saya mau jamaah, biar ini selesai dulu saya berdirikan. Oh, enggak. Langsung sholat. Bahkan mengikuti Pak, jamaah. langsung jamaah bareng apa? Jamaah bareng sama sholat yang di masjid. Itu kalau maghrib. Tapi kalau zuhur asar ya tidak bisa. Kalau qashar tidak bisa. Artinya kalau yang mungkin kemudian semua kan. Kalau tadi zuhur ya nanti ya asarnya pun juga di jamaahnya ya imam juga di penuh juga. Oh, enggak, bebas itu. Misalkan dia enggak mau, kalau dia maunya 2 rakaat, masjidnya 4 rakaat, ya itu nunggu. Atau sholat sendiri. Ya, biasanya kalau masjidnya itu di pinggir jalan, itu enggak ada masalah itu. Mereka sholat sendiri karena masjidnya di pinggir jalan, dan tidak ada fitnah di situ. Tapi kalau masjidnya di dalam, ya, terus kalau kita mendirikan jamaah nanti terjadi fitnah, maka ketika itu menunggu. Tapi kalau seandainya memang di masjid itu isinya orang musafir semuanya, ya, seperti masjid pinggir jalan ini, tiba-tiba ada orang yang mampir dan dia mau buru-buru mau sholat kemudian melanjutkan perjalanan lagi karena musafir ini ada hajatnya sendiri-sendiri, maka dia diperbolehkan sholat sendiri, misalkan di pojokan dia sholat untuk qashar, kemudian langsung melakukan perjalanan, itu tidak ada masalah. Dan jamaahnya yang pertama tetap jamaahnya masjid. Ya, ada lagi, saya kan. Eh, nah, hmm. Nah, sholatnya ada air ya di bis itu. Kita wudhu seperti biasa. Hah? Di air ada? Di bis. Oh, enggak ada. Ah, biasanya bisa kita lobby ke supirnya, Pak, nanti kalau misalkan subuh saya mau kencing di masjid. Nah, itu biasanya bisa lah, biasanya itu bisa. Ya, hanya saja terkadang orang itu tidak mau membicarakan, tapi kalau seandainya bicara sama supir, ya itu baik-baik. Ya, saya pernah nyoba itu. Saya dengar guru saya itu melakukan itu, dia mengatakan, Pak, saya mau sholat mau gini, karena ya supirnya muslim juga tuh. Supirnya itu muslim juga. Saya kata, Pak, saya mau sholat, saya sudah wudhu, saya butuh sholat 2 rakaat aja. Ya pertamanya ya rodok nesu gitu. Wah, saya gini, ya sudah Pak, jenengan pokoknya terserah, saya sudah punya wudhu, jenengan kalau ada tempat manapun turun ke saya mau sholat 2 rakaat. Ya, wah, coba tadi mestinya ngomong saya bisa parkir di masjid yang besar. Ya, itu yang termasuk yang harus kita pikirkan karena bis itu kan ya besar, jadi kita mungkin bisa ngomongnya di awal. Ya, dan mereka mau kok nurunkan, ya, karena cuma sholat 2 rakaat, sholat subuh itu sebentar. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa, ya kita wudhu, atau kalau misalkan tidak ada ini ya sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu. Ya, kalau misalkan tayamum ada tanah, ya kalau di bis itu tidak ada. Kita sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu. Ya, intinya kita tidak boleh melewati waktu sholat begitu saja tanpa sholat sama sekali. Makanya ada sholat ihtiram lil waqt. Ya, misalkan kita punya baju, baju saya itu najis, saya kalau misalkan sholat tetap tidak sah, tetap dengan sholat. Ya, kalau misalkan ada pakaian ya ganti ya di rest area, atau kalau tidak ada langsung sholat Allahu Akbar, sholat subuh, Allahu Akbar, sholat sudah selesai, sholatnya duduk, assalamualaikum, nanti kemudian diqadha, dan itu tidak berdosa daripada orang yang adzan wis duduk santai, browsing santai, tengok, oh sebentar lagi sudah mau sampai, sudah seakan-akan sudah tidak ada apa yang diwajibkan sama Allah sama dia. Nah, ini dia dosa tuh.
Ya, dia dosa meninggalkan sholat melalui waktu sholat tanpa melakukan sholat sama sekali. Jadi dalam keadaan apapun harus sholat dan nanti dikodok. Misalkan sholat ya berdiri, sholatnya kan duduk. Ya Allah Akbar, sudah sholat seperti biasa, rukuk sama sujudnya dibedakan. Sujud lebih merunduk daripada rukuk. Sholatnya habis itu biasa, salam, bacaan doanya sama. Nanti setelah sampai kita kodok. Monggo Mas Agung. Hah? Waktunya sudah beda ya. Kodok itu nanti jatuhnya. Sholatnya itu sholat untuk menghormati waktu, karena kita tidak diperbolehkan melewati waktu sholat tanpa sholat. Ya, jadi nanti kodoknya setelah sampai. Meskipun misalkan bukan di waktu subuh, tidak ada masalah itu. Jadi kita kodok subuh waktu sekarang misalkan, itu tidak ada masalah. Karena kodok ya, tidak ada masalah. Tidak harus di waktunya. Monggo. Apa? Piknik. Piknik kalau niatnya untuk tarafuh, niatnya itu untuk nyenengkan jiwanya yang sumpek. Ya, setelahnya itu dia healing. Setelahnya dia untuk giat ibadah, dan untuk menghilangkan kepenatan, itu termasuk tujuan syariat. Ya, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu keluar kota cuma jalan-jalan ya. Cuma pengen delok kota. Nah, itu tidak diperbolehkan. Apa, Pak? Pikniknya apa? Kalau pikniknya maksiat ya tidak boleh. Pikniknya maksiat bareng-bareng. Nah, ini sudah dari awal itu. Ya, dari mau berangkat sudah tidak diperbolehkan untuk apa? Jamak, tidak diperbolehkan untuk qashar, kecuali dia taubat dulu. Tapi kalau cuma mau lihat-lihat kota ya, saya mau ke Semarang, ngapain ndelok-ndelok cuma ndelok-ndelok lah, itu tujuannya itu bukan tujuan yang dibenarkan. Jadi tujuannya itu harus dibenarkan, nanti itu di pembahasan fikih itu. Nggih, monggo. Oh, tidak ada masalah itu. Misalkan di saya mau takhir, ya. Takhir apa takdim tadi? Hah? Saya mau takhir, kemudian di takdim. Oh, ternyata masih ada waktu untuk takdim. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting dia niatnya itu tadi. Kalau takdim niatnya di takbiratul ihram. Kalau takhir niatnya di sholat awal. Hah? Ya, boleh. Boleh takdim aja misalkan. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Sudah cukup ya. Al-Fatihah binatul qabul tam kusur ma'mul syarah. Ila rusul wasallam wa sallam bisa. Tumala rahmatina wa rahmatikum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi, siratal ladzina وطالنا من ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.